Guru Sekumpul itu termasuk ulama di Banjarmasin, di Kalimantan Selatan. Saya kenal sama satu bos batubara, dekat sama beliau. Bos-bos batubara itu sama Guru Sekumpul itu ditarik uang, suruh sedekah. Nanti beliau yang nyedekahkan. Jadi orang kaya-kaya itu, gini duitmu saem, bawa sini uang ente 2 miliar, kasih ini, dikasihkan. Saya heran, kok kenapa ya minta, kan harga diri. Jawabannya beliau kepada bos tadi itu, saya ini minta uangnya orang-orang ini bukan karena saya seneng uang atau berharap uang atau minta jatah, karena saya kesian sama orang-orang ini. Saya ibaratkan bos-bos ini kayak bawa kapal, bebannya kalau kebanyakan tenggelam. Orang ini kalau kebanyakan duit bingung, akhirnya judi, akhirnya main wong wedok, gak karu-karuan. Makanya uang itu saya ambil, saya sedekahkan, bikin pesantren dikasih, pondok ini dikasih, daru ini dikasih semuanya. Beliau yang bagikan semua. Kenapa? Kesian orang kaya ini kalau kebanyakan duit tenggelam. Jadi beliau ngambil uang orang kaya itu rahmatan lahum, sayang sama mereka, bukan kepingin apapun dari uang mereka, nggak butuh. Beliau sendiri rezekinya nggak kehitung sudah banyaknya. Tidaklah orang yang iri dengan dunianya orang lain kecuali orang yang tidak memiliki akal yang sehat. Kata Nabi, orang iri itu cuma buat 2 aja. Kalau iri itu boleh, irinya 2. Lihat orang kaya, dermawan, sama orang berilmu, siang malam mengajarkan ilmunya, itu boleh iri. Yang lainnya nggak usah iri. Orang iri dengan harta orang lain, kalau hanya iri ingin mendapatkannya atau ingin binasa harta orang tersebut, itu orang yang kurang akalnya. Tapi kalau kepingin jadi orang kaya karena lihat sedekahnya, amal solehnya, boleh. Sebagaimana dalam hadis seorang sahabat mengeluh kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, zahaba ahlu dusur bil ujur. Ya Rasulullah, wes, kalau bahasa Malangnya ini, Kanjeng Nabi, ganjaran tek dipek wong sugih-sugih. Pahala habis diambil orang kaya. Loh kenapa? Karena orang kaya, hum yusalluna kama nusolli wa yasumuna kama nasum. Orang kaya sholat dapat pahala sholat, kita sholat dapat pahala sholat. Dia puasa, saya puasa, dia dapat pahala puasa, saya dapat puasa. Walakinnahum yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi kelebihan mereka punya uang, bisa sedekah, bisa bangun masjid, bisa beli karpet, bisa ngasih makan orang. Lah saya tidak bisa. Maka pahala habis sudah diambil orang kaya. Awalaisallah, kemudian Nabi SAW beliau menjawab, bukankah Allah ja'al ma tatasaddaqun, menjadikan sesuatu hal itu seperti kau sedekah? Apa ya Rasulullah? Bukankah setiap tasbih, subhanallah sedekah, tahmid sedekah, tahlil sedekah, semuanya ini sedekah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, itu sedekah. Bukankah amar ma'ruf nahi mungkar itu sedekah? Kau ajak orang ke masjid untuk ibadah, itu sedekah. Ngajak orang ngaji, itu sedekah. Anak di omah, nak melok nang masjid, lapo Pak, wis ayo ngaji. AKPR Pak, wis engko mulai ini digarap. Saiki ngaji sik sedekah. Ada orang berbuat kemungkaran, kita ingatkan, sedekah. Wa imatatul adza anit thoriq, sedekah. Sampean jalan ada dom, apa dom? Jarum, paku, Anda ambil, Anda pinggirkan daripada kena kakinya orang, sedekah. Bahkan wa fi bud'i ahadikum sedekah. Bahkan engkau menggauli istrimu itu sedekah. Kaget sahabat. Wah, orang meluapkan syahwatnya kepada istrinya sedekah? Iya. Bukankah kalau diluapkan syahwat itu kepada perempuan lain adalah zina, perbuatan dosa? Maka ketika diluapkan pada tempatnya itu sedekah.
Hadirin, sahabat itu iri sama orang kaya karena sedekahnya, bukan karena mobilnya. Enak ya jadi wong sugih, montore apik, sedan, Gres. Nah itu kita. Ya iri seperti ini itu tidak bagus. Orang yang iri lihat mobilnya orang yang lebih bagus, lalu balahu, akalnya nggak sehat. Enak ya wong sugih omahe gedhe. Jangan iri karena rumahnya. Enak ya wong sugih bojone wayu, papat maneh. Jangan iri karena itu. Iri, ya Allah enak ya. Saya pernah hadirin mikir-mikir dulu. Pondok yang saya miliki ini adalah wakaf dari satu orang ahlul khair, orang kaya di Jakarta. Dia bangunkan saya pesantren, tanah sak masjidnya, sak rumahnya. Terus dikasih satu lokal, wis sisane garapan dewi. Dikasih masjid, dikasih lokal, satu tempat tinggal buat asrama, aula kecil sama rumah. Wis. Bangunan lainnya sisanya itu saya nyari rezeki sendiri, nyari dana sendiri. Dia ngasih itu. Cuma saya lagi mikir, setiap santri bangun, setiap kiainya bangun, tidur, sholat di masjid, 5 waktu, taklim di masjid, maulutan, semua sedekah yang dilakukan tersebut ngalir terus buat orang yang menyiapkan itu. Gak enak ya apa? Sampai kadang aku mikir, tak pikir-pikir enakan wong sugih daripada kiai. Dia tidur di rumah dapat ganjaran ngajinya orang segitu banyaknya. Dapat sholat jamaah 5 waktu dengan wiridnya. Quran setiap hari. Santri itu 1 juz baca, dikalikan berapa kalau 100 santri? Ada 150 santri, bisa mungkin tiap hari khatam Quran, kemis khatam Quran. Pahalanya itu tidak bisa saya bayangkan, semuanya dia dapat. Disitulah saya iri. Ya Allah, enak jadi wong sugih. Saya kalau nggak ke masjid nggak dapat pahala sholat jamaah. Tapi orang tersebut, kalau dia nggak ke masjid, sholat di rumah, dapat pahalanya orang sholat jamaah 150 ini, sak pondok. Makanya enak dadi wong sugih ku nek sing loman. Nggih. Nek gak loman, nggih. Kehidupannya di akhirat lebih susah. Karena dia bawa beban. Ada satu kiai. Kiai ini Masya Allah, namanya Guru Skumpul. Guru Skumpul itu termasuk ulama di Banjarmasin, di Kalimantan Selatan. Saya kenal sama satu bos batubara, dekat sama beliau. Bos-bos batubara itu sama Guru Skumpul itu ditarik uang, suruh sedekah. Nanti beliau yang nyedekahkan. Jadi orang kaya-kaya itu, gini duitmu 1 M, bawa sini uang ente 2 miliar, kasih ini, dikasihkan. Udah. Dalam hati saya, sebab ini bertentangan dengan saya, karena saya itu tidak pernah minta. Orang sekaya apapun, saya nggak pernah minta uang buat sedekah pondok, nggak pernah. Kalau dikasih, alhamdulillah. Kalau minta enggak. Tapi kalau beliau itu minta, saya heran, kok kenapa ya minta, kan harga diri. Jawabannya beliau kepada bos tadi itu, saya ini minta uangnya orang-orang ini bukan karena saya seneng uang atau berharap uang atau minta jatah, karena saya kesian sama orang-orang ini. Saya ibaratkan bos-bos ini kayak bawa kapal, bebannya kalau kebanyakan tenggelam. Orang ini kalau kebanyakan duit bingung, akhirnya judi, akhirnya main wong wedok, gak karu-karuan.
Makanya uang itu saya ambil, saya sedekahkan, bikin pesantren dikasih, pondok ini dikasih, darul ini dikasih semuanya. Beliau yang bagikan semua. Kenapa? Kesian orang kaya ini kalau kebanyakan duit tenggelam. Jadi beliau ngambil uang orang kaya itu rahmatan lahum, sayang sama mereka. Bukan kepingin apapun dari uang mereka, nggak butuh. Beliau sendiri rezekinya, nggak kehitung sudah banyaknya. Selain beliau orang alim, dia dagang permata miliaran. Jadi dia tidak butuh, cuman dia ngambilin uang tersebut karena memang betul orang itu kalau uangnya kebanyakan, fitnahnya lebih besar. Apa yang terjadi? Bermaksiat sama Allah. Kan diibaratkan oleh beliau, ini kapal, kalau beban kebanyakan tenggelam. Akhirnya beliau suruh bagikan seperti itu. Maka itu jangan iri dengan dunianya orang, kecuali kalau ahli sedekah.